Saudara, Alkisah ada seorang muslim datang kepada ustadznya, seorang ustadz senior. Jemaah ini datang untuk menceritakan pengalamannya, sebab dia baru saja pulang dari ziarah ke Tanah Suci, dan dia bercerita pengalamannya selama berada di negara tersebut. Dan dia berkata, "Pak Ustadz, ternyata di sana juga ada pelacur, ada perempuan yang tidak baik, ada perempuan yang tunasusila." Sang ustadz itu diam sejenak, lalu kemudian dia berkata, "Saya sudah berkali-kali pergi ke sana, dan saya tidak pernah bertemu dengan seorang pun pelacur." Lalu dia berkata, "Kita akan menemukan apa yang kita cari." Saudara, apakah saudara mengerti maksud dari Bapak Ustadz tadi? Maksud dia adalah, kalau kita sudah punya niat mencari sesuatu yang buruk, maka cepat atau lambat kita akan menemukannya. Sedangkan apabila kita tidak punya niat mencari sesuatu yang buruk, melainkan mencari sesuatu yang baik, maka kita akan menemukan hal-hal yang baik. Nah, saudara, kira-kira inilah yang terjadi kepada orang-orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus. Di dalam Matius 12 ayat 1 hingga 7 diceritakan demikian. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat, bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah." Amin. Saudara, orang-orang Farisi adalah mazhab atau kelompok dari kalangan orang Yahudi. Nama Farisi berasal dari bahasa Aram, Parisaim, yang artinya terpisah. Orang Farisi adalah penerus dari kelompok Asidea atau Kasidim, yaitu orang-orang Yahudi yang saleh, yang secara sukarela tunduk kepada hukum Taurat. Setelah kembali dari pembuangan di Babilonia, di Persia, orang-orang Yahudi menjadi semakin ingin religius, ingin saleh dalam agamanya. Lalu pada zaman Antiochus Epiphanes, yaitu masa di antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, karena semakin banyaknya orang-orang Yahudi yang hidupnya semakin kompromi kepada cara hidup orang-orang non-Yahudi, maka kelompok ini, ada sekelompok orang ini, menjadi orang yang semakin eksklusif sebab mereka ingin hidup murni di hadapan Tuhan, dan mereka semakin terdorong melakukannya. Mereka berketetapan hati untuk tidak makan apapun yang najis, yang tidak koser, memilih mati daripada tubuh mereka dicemari, sehingga mereka mencegah perjanjian kudus dengan Tuhan itu dicemari oleh apapun. Nah, jadi permulaan gerakan Farisi adalah gerakan patriotisme dan kesetiaan kepada perjanjian kepada Allah. Tetapi pada masa Tuhan Yesus, kelompok ini telah bergeser menjadi sekelompok religius yang eksklusif, tetapi munafik dan sok suci. Tuhan Yesus sebagai anak Allah mengetahui kemunafikan mereka dan sering mengecam mereka, bahkan dengan kata-kata yang lugas, yang tentu akan menjadi panas di telinga mereka. Misalnya, Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai keturunan ular beludak, kuburan yang dilabur putih,
yang bersih di luar tetapi busuk di dalam, menyebut mereka sebagai pemimpin yang buta, yang menepis nyamuk dari cawan minumannya, tetapi menelan unta yang ada di dalamnya, dan menyebut mereka munafik seperti orang yang membersihkan cawan bagian luar, tetapi bagian dalamnya kotor. Saudara, di komentari demikian, di depan umum seperti itu, orang-orang Farisi menyimpan kebencian, dendam kepada Tuhan Yesus. Dan meskipun mereka ada yang merasa kagum kepada Tuhan Yesus, tetapi kebencian mereka kepada Tuhan menutupi mata mereka, mata rohani mereka, kepada kebenaran tentang siapakah Tuhan Yesus itu. Sehingga mereka hanya ingin mencari-cari kesalahannya. Dan seperti kata Bapak Ustadz tadi, kalau kita mencari kesalahan orang, mencari sesuatu yang buruk, misalnya kesalahan orang, kita akan menemukannya. Pagi itu mereka mengira mereka mendapatkan kesempatan. Murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berjalan bersama Tuhan Yesus melewati sebuah ladang. Mereka memetik bulir-bulir gandum dan memakannya dengan tangan mereka. Padahal hari itu adalah hari Sabat, hari di mana orang-orang Yahudi dilarang untuk bekerja. Salah satu godaan umat Tuhan dalam memahami, mengartikan perintah-perintah Allah adalah yang pertama, kalau kita memahami sebuah perintah dengan terlalu longgar, terlalu bebas, terlalu tidak ketat untuk menaati atau memahami sebuah perintah. Seperti misalnya yang Tuhan Yesus kemudian tegur dan Tuhan Yesus coba luruskan pemahaman yang benar mengenai beberapa hal dalam khotbahnya yang dikenal dengan nama khotbah di bukit. Tetapi mengenai perintah yang keempat dari 10 hukum Taurat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, orang-orang Farisi mengartikannya dengan terlalu ketat. Dan Tuhan Yesus tidak hanya sekali ini saja sebenarnya bertentangan dengan mereka perihal hari Sabat. Tetapi di sini Tuhan Yesus menegaskan maksud dari Tuhan Allah memberikan perintah tentang hari Sabat, yaitu adalah belas kasihan. Belas kasihan Tuhan Allah kepada ciptaannya, terutama manusia, agar mereka berkesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri, tidak dikekang kepada gila kerja, kepada kerja yang terus-menerus, yang cenderung menuju kepada kecanduan kerja atau kalau tidak penindasan. Nah, sebenarnya di zaman sekarang kita sangat membutuhkan konsep Sabat, bahkan konsep Sabat bagi bumi, bagi tanah, karena Tuhan juga sebenarnya mengatur demikian. Sebab dunia kita dilanda krisis ekologi, krisis lingkungan, karena terlalu dieksploitasi. Manusia menebang, menanam, memanen tanpa memberi kesempatan bumi untuk memulihkan dirinya. Nah, saudara, demikianlah orang-orang Farisi sudah salah mengartikan makna dari hari Sabat itu, membuat peraturan yang lebih ketat, jauh lebih ketat dari ketentuan Tuhan Allah sendiri. Tujuannya sudah bergeser. Demi kemegahan diri, mereka suka membuat beban-beban yang berat dan menyuruh orang memikulnya, tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Dan mereka juga karena sudah ditambah dengan kebencian kepada Tuhan Yesus, sehingga apapun gerak-gerik Tuhan Yesus, dan kali ini bahkan bukan Tuhan Yesus yang melakukan, melainkan murid-muridnya. Merekalah yang memetik dan makan gandum, tetapi Tuhan Yesus yang dipersalahkan. Saudara, seperti kata Bapak Ustadz tadi, kalau kita berusaha menemukan apa yang jahat, kalau kita berusaha mencari kesalahan orang, maka kita pasti akan menemukannya bahkan di saat orang itu tidak berbuat kesalahan. Dan saudara, sikap seperti ini adalah sikap yang tidak Kristen, tidak Injili. Sebab tidak ada pengampunan, tidak ada pengertian, tidak ada pengertian yang benar, tidak ada kasih. Yang ada adalah egoisme,
merasa diri benar, merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa diri lebih dikasih Allah karena kebenaran dari diri sendiri. Dan ini tidak keluar tentu dari orang Kristen yang memahami Injil Tuhan, yang menyadari saya adalah orang berdosa, yang tidak sempurna, bahkan tidak ada kebenaran yang patut dibanggakan di hadapan Allah yang Maha Kudus, sehingga membutuhkan pengampunan, anugerah pengampunan itu, yang kemudian menerima dengan iman dan pertobatan. Tetapi karena itu, dia sanggup untuk mengampuni, mengharapkan yang baik kepada sesama, sehingga bahkan sekalipun dia berjumpa dengan kejahatan, dosa, kesalahan, kekurangan orang lain, dia tidak berhenti pada kebenaran, tetapi dia menawarkan juga anugerah. Saudara, orang-orang Farisi tidak mengenal konsep anugerah. Bila kita membicarakan kesalahan atau kekurangan orang lain juga, kita juga harus bertanya dengan serius kepada diri sendiri. Apakah itu dimotivasi karena itu bisa membuat kita merasa lebih baik, supaya kita merasa lebih benar dari orang itu. Sebuah upaya murahan untuk meninggikan diri dan merasa lebih benar dari orang lain itu, sehingga kita merasa diri kita lebih berharga. Saudara, itu adalah dosa, itu adalah kesalahan. Itu tidak timbul dari kasih yang murni. Kita juga harus mempertimbangkan kerusakan yang bisa diakibatkan oleh karena perkataan atau penilaian negatif kita tentang seseorang itu. Kerusakan yang bisa menjadi luar biasa, bahkan di saat kita tidak bermaksud menyebabkan kerusakan seperti itu, tidak bermaksud ingin menyebabkan luka atau kekacauan yang sebesar itu. Bahkan ada kalanya ketika kita berkomentar, kita tidak mengira sama sekali akan terjadi kerusakan. Mungkin kita berkata, yang saya hanya katakan hanyalah komentar, bahwa dia ini kurangnya ini atau itu, dia bukan orang yang the best, tapi ternyata perkataan kita itu bisa menimbulkan kesan pada orang yang mendengar tentang orang itu, dan itu seperti goresan kecil. Tetapi orang lain yang mendengar perkataan kita, dia punya kesan negatif tentang seseorang itu, ketika dia menceritakan kepada orang lain, dia seperti menambahkan goresan itu menjadi lebih dalam. Dan ketika orang lain itu menceritakan kembali kepada orang lain, goresan itu menjadi lebih dalam dan lebih dalam, lebih lebar lagi. Dan kerusakannya menjadi besar dan tidak terkendali. Jadi saudara, hati-hatilah membuat komentar tentang seseorang, apalagi kalau kita ada rasa tidak suka, sehingga kita dibutakan oleh kebenaran diri sendiri, yang sebenarnya adalah jebakan maut. Hati-hatilah membuat penilaian, bahkan di saat komentar kita itu lucu dan bisa membuat orang lain tertawa. Tetapi bila itu menyebabkan kerusakan, kita bisa saja berbuat dosa kepada sesama kita dan tentu saja kepada Tuhan. Seorang rabi Yahudi berkata, bila kamu tidak bisa melakukan suatu kebaikan, setidak-tidaknya janganlah menyebabkan kerusakan. Dan sebuah perkataan bijak berkata, jika Anda tidak punya sesuatu yang baik untuk dikatakan tentang seseorang, maka janganlah berkata apa-apa. Saudara, saya tidak mengajak saudara menelan mentah-mentah kata-kata bijak itu. Karena memang sebagai orang Kristen, sebagai orang yang menerima Injil, kebenaran firman Tuhan tentang bahaya dari dosa, maka kita ada tanggung jawab untuk menyatakan kebenaran. Ya, apalagi kalau kita berperan sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai kakak rohani, kita diberi tanggung jawab untuk misalnya menegur, menasehati, menyatakan kesalahan dengan harapan memperbaiki kelakuan orang tersebut. Tetapi harus kita lakukan dengan motivasi yang murni dan dengan roh yang lemah lembut. Nah, tetapi saudara, perkataan bijak dan kutipan dari seorang rabi tadi bisa memberi kita masukan, memberi kita peringatan untuk kita lebih berhati-hati.
pada perkataan-perkataan kita, terutama kalau itu timbul dari hati yang tidak dikuasai oleh Injil. Injil adalah tentang kebenaran Allah dan juga sekaligus tentang kasih Allah. Bila hati kita jahat, hati kita tidak dikuasai oleh Injil, maka kita akan mencari kesalahan orang, kita akan menghakimi dia, kita akan menjatuhkan hukuman. Saudara, kalau kita tidak dikuasai Injil, maka kita pasti akan menemukan kesalahan orang. Kita akan selalu mengikuti model orang-orang Farisi. Sebaliknya, bila hati kita ada Injil Tuhan Yesus Kristus, di dalam hati kita ada kebenaran firman Allah, tetapi ada juga disertai dengan anugerah Allah, maka kita selain menyatakan kebenaran, tetapi kita juga akan selalu menawarkan anugerah pada saat kita mendapati adanya pelanggaran atau kejahatan. Saudara, kita akan mengikuti model Tuhan Yesus. Itulah yang Tuhan inginkan dari diri kita. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami agar kami waspada kepada hati kami sendiri. Terutama Tuhan ketika kami berinteraksi, berelasi dengan sesama kami. Apakah di dalam hati kami bertata hati yang sombong, hati seperti orang Farisi, hati yang suka mencari kesalahan orang, yang tidak dikuasai oleh Injil Tuhan, yang masih mencari kebenaran dari perbuatan, bukan dari kebenaran Yesus Kristus yang diberikan kepada kami pada saat kami bertobat dan percaya. Tuhan, tolong Engkau menolong kami, menyelidiki hati kami, dan menyatakannya kepada kami, agar kami dengan jujur mengakui kalau di dalam hati kami masih ada kesombongan yang bertata ketika kami berkata atau menilai orang lain. Kami mungkin sudah menyebabkan kerusakan. Kiranya Tuhan mengampuni kami dan memberikan kami kesempatan yang baru untuk memperbaiki, untuk memulai lembaran yang baru. Hidup sebagai anak Tuhan yang dikuasai oleh Injil Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.